teman-teman, di sini kita akan berdiskusikan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok dari kelompok keempat kami. Nah, jadi menurut teman-teman, siapa yang kita mempercayai untuk menjadi ketua kelompok kami? Alex. Jadi dari hasil diskusi kami mempercayai Alex sebagai ketua kelompok dari kelompok keempat kami. Jadi untuk saudara Alex, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu untuk kami? Terima kasih teman-teman yang sudah mempercayai saya sebagai ketua kelompok untuk menjadi ketua dalam mengerjakan tugas. Semoga kita bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama sampai selesai. Ya. Terima kasih. Sebenarnya dia proses kebutuhan biologi untuk memiliki proses puas pada matematika metodologi di bidang lingkungan. Saya senang Sandro sebagai kelompok dan saya William Mariana. Saya Indra Maya. Saya Indra Garuni. Saya Samahanya. Saya Nesa Bulete. dalam video ini kita akan menjelaskan proses metodologi pada bidang lingkungan dari awal sampai akhir. Informe Bikobas terdapat 57. Nah, 57 ini saya akan bagi masing-masing untuk menjelaskan 57 tersebut. Yang pertama, biodiversitas global, in situ dan ex situ dijelaskan oleh kita. Biodiversitas senyawa sintetik dijelaskan oleh kita. Dan yang ketiga, biodiversitas bergerak dijelaskan oleh saya sendiri dan satu. Biomini dibaga dijelaskan oleh kita. Uranium emas dijelaskan oleh Ama. Dan kelima minyak yang diikatkan secara bergabung kemudian merah dijelaskan oleh Vidi. Ya teman-teman, kamu sudah mempunyai masing-masing. Jadi kamu jalan tugas masing-masing. Jadi saya di sini menjelaskan tentang materi pertama, yaitu dengan judul biodiversitas di Eropa yang terdiri dari situ sama ex situ. Nah, saya ingin menjelaskan apa itu biodiversitas di Eropa. Penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan lingkungan yang tercemar oleh bahan kimia berbahaya. Nah, biodiversitas di Eropa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dari ex situ mikroorganisme digunakan untuk membersihkan lingkungan di tempatnya. Yang kedua yaitu ex situ bahan pencemaran dihilangkan dari lingkungan dan diolah di tempat lain. Nah, yang pertama itu biodiversitas itu. Biodiversitas itu dilakukan dengan cara menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme yang secara alami ada di lingkungan tercemar. Mikroorganisme ini kemudian akan menggunakan bahan pencemar menjadi produk yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, biodiversitas itu. Biodiversitas itu dilakukan dengan cara menghilangkan bahan pencemar dari lingkungan dan mengolahnya di tempat lain. Bahan pencemar kemudian diolah dengan menggunakan mikroorganisme yang tidak ditambahkan. Nah, contoh dari penerapan biodiversitas di Eropa yaitu biodiversitas di Eropa telah digunakan untuk membersihkan berbagai jenis pencemar lingkungan seperti satu yaitu pencemar minyak, dua pencemar logam berat, yang ketiga pencemar pestisida. Yang kedua, silakan tidak seperti Yaitu biodegradasi senyawa simbiotik. Degradasi senyawa
ketiga, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme akan mempercepat proses biodegradasi. Selanjutnya, menjelaskan kesalahan Alex. Materi selanjutnya, bioregulasi logam berat adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Efektivitas bioregulasi logam berat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis logam berat, konsentrasi logam berat, kondisi lingkungan, dan jenis mikroorganisme yang dilakukan. Contohnya, mikroorganisme yang dapat digunakan untuk bioregulasi logam berat antara lain bakteri Pseudomonas dan Bacillus dapat menguraikan logam berat menjadi senyawa yang lebih ramah. Lingkungan jamur Apsellus dan Trichoderma dapat menyerap logam berat dari air dan tanah. Alga Chlorella dan Spirulina dapat mengubah logam berat menjadi bentuk yang tidak larut. Mikroorganisme dapat digunakan untuk bioregulasi logam berat dengan beberapa cara, yaitu biodegradasi. Mikroorganisme dapat menguraikan logam berat menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan. Biodispersis, mikroorganisme dapat menyerap logam berat dari air dan tanah. Biodispersi, mikroorganisme dapat mengubah logam berat menjadi bentuk yang tidak larut sehingga logam berat tersebut tidak dapat mengenai lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu biomini. Apa itu biomini? Biomini adalah proses ekstraksi mineral dan biji, batuan atau limbah menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini mampu mengeluarkan mineral yang terkandung dalam biji sehingga mineral tersebut dapat dipisahkan dari batuan dan diekstraksi. Mikroorganisme juga dapat menghasilkan biosurfaktan dan biopolimer yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemulihan minyak bumi dari sumur. Kelebihan dari biomini ini adalah lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi, dan lebih efektif. Serta kekurangannya yaitu proses yang lambat dan biaya yang tinggi. Jenis-jenis biomini terbagi dua, yaitu bioreasin dan biooksidasi. Di mana bioreasin adalah mikroorganisme mengeluarkan mineral dengan menghasilkan asam atau zat kimia lainnya, dan biooksidasi adalah mikroorganisme mengoksidasi senyawa logam yang terlarut sehingga mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diekstraksi. Contoh penerapan biomini telah digunakan untuk mengekstraksi berbagai jenis mineral seperti tembaga, emas, dan uranium. Di mana tembaga biomini digunakan untuk mengekstraksi tembaga dari biji yang mengandung putih tembaga. Emas biomini digunakan untuk mengekstraksi emas dari biji yang mengandung emas oksida. Uranium biomini digunakan untuk mengekstraksi uranium dari biji yang mengandung uranium. Selanjutnya adalah biomini tembaga, di mana biomini tembaga dilakukan dengan menggunakan bakteri Thiobacillus peroxida. Bakteri ini mengoksidasi diri tembaga atau VS2 menjadi asam sulfat atau H2SO4 dan tembaga sulfat atau CuSO4. Tembaga sulfat kemudian dipisahkan dan dilakukan dengan ekstraksi pelarut. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu biomini uranium.
Setelah digiling, emas dapat dipulihkan. Oleh karena itu, biji diolah dengan salinan cair dan konsentrat yang mengandung emas disiapkan dengan rotasi. Sebelumnya, konsentrat dipanggang pada 700 derajat Celcius dengan oksigen atau dicerna dengan asam di bawah tekanan dalam atmosfer yang diperkaya oksigen. Beberapa mikroorganisme yang diketahui dapat mengoksidasi cyanida adalah termasuk spesies dari spesies genera Actinomyces, Alkaligenes, Atrobacter, Bacillus micrococcus, Neisseria, Coccolophus, Theobacillus, dan Pseudomonas. Sekian itu dari presentasi saya. Selanjutnya materi ini. Termasuk dalam materi yang berikut yaitu minyak yang ditingkatkan secara mikroba pemulihan neol. Peningkatan produksi minyak, permintaan minyak mentah global melampaui produksi di banyak negara industri sehingga mereka bergantung pada impor. Salah satu metode untuk meningkatkan produksi adalah melalui pemilihan minyak yang ditingkatkan secara mikroba atau EOL. Yang berikut proses EOL tradisional menggunakan energi kimia atau termal untuk melepaskan minyak yang terperangkap di sumur. Alternatifnya biomining menggunakan bakteri untuk menguraikan biji dan konsentrat pada tekanan dan suhu normal. Yang berikut pabrik bioresin. Pertama, untuk meningkatkan pemulihan emas dioperasikan pada tahun 1986 di Afrika Selatan. Operasi terbesar saat ini berada di Ghana dan menggunakan reaktor 900 m3 untuk memproses 1000 ton konsentrat. Bakteri dalam proses ini mengoksidasi lapisan sulfida yang menutupi partikel emas kecil dalam biji dan konsentrat. Proses bioresin biasanya membutuhkan waktu 4-6 hari tanpa pretermen. Hanya 30-50% emas dapat dipulihkan. Namun dengan bioksida, pemulihan emas dapat ditingkatkan hingga 95%. Demikian video dari eksekusi kami tahun keempat mengenai mikrobiologi pada 2020.